kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Begitu kelamnya kondisi bangsa ini, begitu mudahnya semua menjadi berjarak, begitu rentannya nyawa jatuh tak berdaya karena virus corona yang menyebar di mana-mana. Sampai-sampai mungkin kita ini mulai lupa bahwa kita pernah berada dalam kondisi yang sangat nyaman, bebas tanpa masker, akrab tanpa curiga, dan kemudahan dalam berbagai hal. Kita juga pasti merindukan untuk bisa bekerja yang seperti biasanya, bersekolah seperti biasanya, dan bergereja sebagaimana wajarnya. Tapi itu dulu. Sekarang banyak perubahan telah terjadi. Bangku-bangku ini terasa dingin, terasa kosong karena tidak ada lagi jemaat yang singgah untuk beribadah. Tidak terdengar lagi tegur sapa antar jemaat. Tidak terdengar lagi langkah kaki yang rindu untuk bersekutu. Semuanya sekejap menjadi sunyi.
ada mereka yang berduka karena kehilangan seorang yang teramat dicintai secara tiba-tiba akibat terinfeksi COVID-19 dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Namun, di setiap masa gelap, selalu ada tangan Tuhan yang menyapa, menghibur, dan menguatkan. Ada juga mereka yang terdampak secara ekonomi, menjadi bangkrut, merugi, dan kehilangan mata pencaharian secara mendadak tanpa bisa dihindari. Namun, Tuhan tak lalai dalam menopang. Dia bisa hadir melalui kita anak-anaknya untuk memberi tuntunan dan berbagi kebaikan di masa-masa sulit semacam ini. Di balik segala keadaan yang berubah menjadi letih, lesu dan senyap, Tuhan menginginkan keadaan ini justru membuat kita umatnya untuk dapat bangkit, maju sebagai laskar, untuk melakukan karya-karya yang lebih nyata bagi sesama kita, baik itu kita sebagai pribadi maupun kita sebagai gereja. Kita tidak sendirian dalam berjuang. Gereja tidak sendirian dalam berproses. Kasih dan tuntunan Tuhan masih terasa sangat nyata. Mari, dengan bertepatan pada momen yang sungguh spesial, bertepatan dengan bertambahnya usia dari gereja kita yang terkasih, di tengah karyanya yang dalam tuntunan Tuhan senantiasa untuk umat yang di tempat ini, kita mempersiapkan hati dan semangat kita untuk sama-sama mengikuti ibadah syukur HUT GKI Kutisari Indah yang ke-22. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biarkan berwilah pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak.
Saudara-saudara jemaat, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai keberadaan GKI Kutisari yang ke-22 tahun. Di dalam kebersamaan ini selalu ada dan menciptakan persekutuan dengan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Doa kami ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan yang mengantar kami dalam kebersamaan dengan Engkau dan Roh Kudus. Amin. Di tahun 1989, keluarga KR Budiman membatalkan rencana untuk pindah ke Batam. Di saat yang sama, Pendeta Joko Sugiarto diberkati Tuhan dengan sebuah rumah yang nantinya akan menjadi pos PI di Jalan Kutisari Indah Utara 10 nomor 88. Sementara itu, di GKI Residen Sudirman ada Ibu Sientoni Harjo, Bapak Robi Tandio, dan Ibu Diah. Mereka adalah pengurus sektor 17 GKI Residen Sudirman yang ditugaskan mencari rumah untuk dijadikan pos PI di daerah Kutisari. Lalu ketiganya berkumpul di kebaktian 1 pos PI Kutisari pada 6 Agustus 1989. 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993, dengan bimbingan Tuhan, keluarga KR Budiman, Pendeta Joko Sugiarto, dan 3 orang pengurus sektor melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pos PI di daerah Kutisari Indah Utara. Usaha mereka pun berhasil. Pos PI yang dibangun sudah memiliki lebih dari 25 anggota SIDI GKI yang tinggal di sekitar pos PI Kutisari. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sudah sangat memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah gedung gereja. Lalu disediakanlah sebuah bidang tanah di Jalan Raya Kutisari Indah 139 Surabaya. Pada Desember 1993, keluarlah izin prinsip untuk mendirikan bangunan yang dilanjut dengan peletakan batu pertama pembangunan gereja oleh Bapak Sunario dan Bapak Takim Andriono. 2 tahun kemudian, tepatnya 11 Juni 1995, akhirnya pembangunan gedung gereja pun selesai. Minggu berganti minggu, jemaat GKI Residen Sudirman Bajem Kutisari semakin berkembang. Total ada kurang lebih 200 jemaat pada saat itu. Lalu pada tanggal 9 November 1998, GKI Residen Sudirman Bajem Kutisari didewasakan menjadi GKI Kutisari Indah. 3 tahun pun berlalu, tepatnya 10 September 2001, hari di mana segenap jemaat GKI Kutisari Indah kembali bersukacita karena mendapatkan seorang gembala yang dirindukan. Domba-domba tidak lagi berjalan sendiri karena sekarang ada gembala yang mendampingi. Pendeta Setia Hadi diteguhkan menjadi pendeta pertama di GKI Kutisari. Beberapa tahun berlalu, kegiatan dan kebutuhan jemaat pun bertambah sehingga diperlukan gedung serbaguna. Lalu pada tanggal 30 Maret 2004, GKI Kutisari melakukan serah terima tanah dan bangunan di Raya Kutisari Indah nomor 98 dengan tanah dan bangunan di nomor 137 yang selanjutnya akan digunakan sebagai gedung serbaguna GKI Kutisari Indah. Di tahun 2005, dibentuklah panitia yang memiliki tugas untuk merancang gedung serbaguna sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan jemaat di GKI Kutisari Indah. Di tahun 2010, terbentuklah panitia pembangunan gedung serbaguna GKI Kutisari Indah. Pada 25 Juni 2013, barulah IMB berhasil didapat. Kembali seluruh jemaat GKI Kutisari Indah bersukacita kepada Tuhan karena pada tanggal 22 September 2013 diadakan ibadah syukur awal pembangunan gedung serbaguna yang dipimpin oleh Pendeta Setia Hadi.
dan peresmian Gedung Serbaguna dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun GKI Kutisari Indah pada 9 November 2015. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah perjalanan kita sebagai GKI Kutisari Indah. Maka dari itu biarlah kita terus tetap bersemangat, terus tetap melakukan dan menyebarkan semangat itu kepada seluruh jemaat. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Jemaat terkasih, marilah bersama-sama dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-22 GKI Kutisari Indah ini, kita membuka diri untuk menerima sabda kudus Tuhan. Marilah bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami datang sebagai gereja-Mu, bersyukur
pada saat di mana kami boleh mengingat seluruh cinta kasih, pemeliharaan yang Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami selaku gereja-Mu. 22 tahun kami telah jalani, Tuhan telah menunjukkan kepada kami betapa besar kasih dan kesetiaan Tuhan atas kami. Mari biarlah kami boleh tetap hidup dengan berpegang pada besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami dengan dan melalui sabda-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami untuk dapat menikmati kebenaran sabda kudus dan kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Bersabdalah kami mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema Ku tak akan menyerah. Saya membacakan Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, satu ayat yang sangat mudah untuk kita ingat. Jika engkau tawar hati pada saat kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, ada 3 hal yang sangat penting ingin saya sampaikan. Pertama, jika salah, perbaiki. Jika gagal, dicoba lagi. Tetapi jika kita menyerah, maka selesailah segalanya. Satu ungkapan yang saya renungkan dalam kaitan dengan hari ulang tahun ke-22 GKI Kutisari Indah. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tetapi jika kita menyerah, maka selesailah segala sesuatunya. Saudara-saudara, Amsal membahasakan dengan sangat sederhana, tentu memetik hikmah dan pelajaran dari kehidupan sehari-hari yang telah ia jalani maupun ia amati dalam kehidupannya. Ia mengatakan, jika engkau tawar hati, atau dalam rumusan bahasa tema kita, menyerah pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, di tengah kesesakan, di tengah kehidupan yang berat, selalu ada godaan untuk kita menjadi menyerah. Biasanya perasaan ingin menyerah memang menghampiri kita yang sedang menghadapi beban berat di dalam kehidupan ini. Disertai dengan sikap pesimis, putus asa, keluhan-keluhan, sungut-sungut, bahkan ingin mundur dengan teratur. Bila kita merenungkan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, apakah gereja dimungkinkan untuk menyerah? Apakah umat Tuhan dimungkinkan untuk menyerah? Apakah kita boleh menyerah? Saya yakin saudara-saudara, kita semua menyadari bahwa tak ada kata menyerah yang boleh kita katakan, apalagi kita wujudkan, jika kita menghadapkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyerah? Saudara-saudara, kita ingat Thomas Alva Edison. Saya mengambil contoh yang sangat populer dalam kehidupan kita. Pada saat ia berhasil membuat lampu pijar. Saudara-saudara, kita semua tahu berapa kali Thomas Alva Edison melakukan percobaan dan ia gagal.
ia mencoba lagi. Gagal lagi, ia mencoba lagi. Bahkan menurut informasi, bahan-bahan, barang-barang yang ia gunakan untuk percobaan-percobaan dalam upaya membuat lampu pijar tersebut, ketika gagal, dibuang bahan itu, lalu bahan itu bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa, sampai bahkan ketinggiannya mencapai rumahnya yang tingkat 2 tersebut. Itu tidak mengatakan betapa seringnya ia gagal dalam melakukan upaya percobaan-percobaan membuat lampu pijar tersebut. Dicatat 13 bulan ia gagal, dan setiap harinya ia melakukan percobaan-percobaan itu. Hingga pada tahun 1879, akhirnya dikatakan bahwa Thomas Alva Edison menemukan kawat pijar yang dapat menahan tekanan gelombang listrik yang sekarang kita kenal dengan nama lampu. Sekali lagi saudara-saudara, kata kuncinya adalah tidak menyerah. Sebab kalau menyerah maka selesailah segalanya. Ada banyak contoh lain tentu yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab juga memberikan begitu banyak contoh bagaimana sikap yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tak ada yang steril dari kesalahan. Tapi mari perbaiki manakala ada kesalahan yang terjadi. Kita semua tak ada yang steril dari kegagalan. Mari coba lagi kalau terjadi kegagalan. Jangan menyerah, sebab kalau menyerah maka segala sesuatu selesai. Saudara-saudara, ulang tahun ke-22 GKI Kutisari Indah ini memang berada dalam suasana yang sangat berbeda dari ulang tahun sebelumnya. Kita semua tahu betapa berubah dan berbedanya ulang tahun GKI Kutisari Indah pada tahun ini. Ada di dalam situasi-situasi yang tidak mudah yang dibahasakan oleh kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Kesesakan. Nah, pesan firman Tuhan juga jelas. Jangan tawar hati. Sebab kalau kita menjadi tawar hati, kalau kita menjadi menyerah, maka kekuatan itu menjadi kecil. Daya itu hilang. Energi tidak ada lagi. Dan karena itu kemudian tak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Saya mendengar tentu baik jemaat-jemaat yang saya kenali, bahkan jemaat-jemaat yang tidak saya kenali. Ambil contoh, memang situasi kita ini tidak mudah. Saudara-saudara, kita setiap hari Minggu beribadah masih ya karena ibadah dilakukan secara online. Kita beribadah di rumah dengan melihat HP, laptop atau televisi. Saudara-saudara, ada orang-orang yang mulai merasakan ya, betapa situasi ini tidak nyaman. Dan karena itu cenderung untuk menyerah. Ya sudah, tidak ada sesuatu yang didapatkan. Orang menjadi kehilangan kekuatannya ketika ia dalam situasi menyerah dalam ibadah-ibadah online seperti itu. Ini baru contoh yang sederhana. Orang-orang seperti saya, para pendeta, yang tiap-tiap saat juga bertugas untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, dengan mengenakan masker, kadang ditambah dengan face shield, ditambah dengan sarung tangan. Saudara-saudara, situasi yang sungguh tidak nyaman. Menyerahkah? Kalau saya melayankan kedukaan dengan protokol kesehatan, sungguh segala sesuatunya itu tidak mudah. Menyerahkah? Amsal, saudara-saudara, sebagai sebuah kitab hikmat mengingatkan kepada kita semua, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Memang ada orang-orang yang dalam menjalani masa kesesakan itu lalu menjadi tawar hati.
Tetapi kalau itu terjadi, Amsal mengatakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, Amsal tidak mau mengatakan bahwa memang orang tersebut adalah orang yang kekuatannya atau dayanya itu kecil. Bukan. Tapi begitu mengalami kesesakan, sebesar apapun kapasitas kekuatan seseorang, sebesar apapun daya seseorang, begitu ia mengalami kesesakan lalu ia menjadi tawar hati, ia menyerah, maka kekuatannya itu lalu menjadi kecil, bahkan tak memberi pengaruh apapun untuk ia bertahan dan melewati keadaannya. Nah, saya mencoba mencari saudara-saudara padanan kata dari menyerah. Apa sih padanan kata menyerah itu? Lalu saya menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia beberapa kata lain. Ya. Tetap bertahan, berjuang terus, pantang mundur, jangan mudah bosan. Saudara, itu arti dan makna dari kata jangan menyerah. Yang oleh Amsal digarisbawahi itu penting. Sebab kalau kita tidak menyerah, kekuatan yang ada itu akan menjadi tetap besar, bahkan semakin besar memberi daya untuk kita melewati segala sesuatunya. Tapi begitu tawar hati, begitu rasa-rasa menyerah itu datang, kekuatan itu mengecil dan orang tidak punya lagi kesanggupan untuk menjalani, bertahan, bahkan melewati dan mengembangkan kehidupan di tengah situasi sulitnya. Saudara-saudara, ulang tahun ke-22 ini kiranya boleh mengingatkan kita kembali tentang satu pesan penting, bahwa Alkitab, firman Tuhan, kepala gereja itu selalu mengingatkan dan memberikan sebuah pesan kepada kita semua. Jangan menyerah. Apa rahasianya? Saya ingin mengajak kita untuk mengingat sekali lagi Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Saudara boleh membuka Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Mari kalau saudara-saudara sudah menemukannya, kita membacanya bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, itu adalah pesan sabda Tuhan yang kekal dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Intisarinya apa? Sekali lagi, jangan menyerah. Apa sebabnya? Di sana dikatakan sebab, katanya, kemanapun engkau pergi, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Perjalanan GKI Kutisari Indah, perjalanan kita sebagai anggota jemaat simpatisan, sudah terbukti saudara-saudara, situasi sulit itu bukan hanya sekarang. Bentuk yang sekarang ini karena pandemi memang terjadinya kini. Tetapi kesesakan, kesulitan, situasi-situasi yang tidak mudah. Setahu saya selama saya bersama-sama dengan saudara, bukan hanya terjadi saat ini. Sudah beberapa kali kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi sejarah membuktikan Tuhan Allah menyertai kemanapun kita pergi, dalam situasi dan zaman seperti apapun. Karena itulah di dalam keyakinan penyertaan Tuhan yang tetap selama-lamanya, marilah tetap mengingat, jangan menyerah. Sekali lagi saya ingin mengatakan 3 hal yang di awal saya katakan. Jika salah, perbaikilah. Jika gagal, dicoba lagi. Tetapi jika menyerah, semuanya selesai. Hidup saudara dan hidup saya, hidup GKI Kutisari Indah belum selesai. Itu sebabnya jangan menyerah. Kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan Allah yang menyertai kemanapun kita pergi dan di dalam keadaan apapun kita sedang berada saat ini. Kiranya Tuhan memampukan kita
untuk memelihara kekuatan cukup yang Tuhan berikan untuk kita melewati setiap saatnya dan membangun kehidupan tetap di dalam kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di tengah kesesakan yang kami alami. Kami diingatkan kembali supaya kami tidak tawar hati, supaya kami tidak menyerah. Sebab bila kami menyerah, kekuatan apapun yang ada pada diri kami, Tuhan sudah memberikannya, menjadi hilang kuasanya. Tolonglah kami, agar kami tetap dapat melihat penyertaan Tuhan yang telah terbukti sepanjang tahun-tahun yang telah kami lewati. Penyertaan Tuhan juga yang terbukti menemani kami dalam apa yang sedang kami jalani saat ini. Penyertaan yang juga Tuhan sediakan di masa depan dari kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar di dalam kesadaran atas penyertaan-Mu yang selama-lamanya dan turun-temurun itu, kami terus-menerus beroleh semangat untuk menjalani kehidupan dalam pengharapan atas segala berkat dan sukacita yang Tuhan sediakan. Terima kasih Kristus, satukan kami tetap selaku jemaat-Mu, agar kami boleh bersama-sama menjalani kehidupan ke depan dan saling menguatkan untuk kami bersama meyakini dan menghidupi bahwa Engkau, Tuhan Allah, menyertai kami kapanpun dan kemanapun kami pergi. Di dalam nama Kristus Tuhan, dalam kasih dan kuasa Roh Kudus, kami percaya firman-Mu sempurna untuk kami. Amin. Selamat ulang tahun ke-22 GKI Kutisari Indah. Selamat bertambah umur, tambah sehat, tambah kuat, tambah bermanfaat, dan tambah menjadi berkat. Dan satu hal lagi, kalau salah diperbaiki, kalau gagal dicoba lagi, dan yang pasti jangan menyerah. Jadilah semakin indah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki usia yang ke-22, GKI Kutisari Indah mengalami sejarah baru, yaitu adanya perubahan kehidupan bergereja dalam berbagai platform media online. Kita patut bersyukur dalam kondisi sesulit apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan selalu menyertai umat-Nya hingga saat ini. Saya berharap di tengah pandemi ini, media apapun yang kita gunakan tidak membuatnya menjadi jarak yang memisahkan, namun justru menjadi alatnya agar kita dapat semakin dekat dengan sesama, gereja dan Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja GKI Kutisari Indah ke-22. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin. Thank you, Mei. Selamat ulang tahun yang ke-22 buat GKI Kutisari Indah. Kiranya GKI Kutisari Indah dapat terus berkarya dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Teruskan, Cek. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Semoga dengan bertambahnya tahun ini, jemaat dapat menjadi makin erat satu dengan yang lainnya, bersama bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan tugas-tugasnya, dan menjadi terang bagi dunia ini. Happy birthday! Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Semoga dengan bertambahnya usia, gereja ini dapat menjadi garam dan terang bagi dunia dan terutama bagi lingkungan sekitar, menjadi berkat bagi sesama dan tetap melayani Tuhan dengan hati yang sukacita. Selamat ulang tahun GKI Kutisari. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah pula buah-buah yang dihasilkan. Di tengah pandemi yang melanda, kiranya tidak menghalangi kita untuk senantiasa berkarya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun gereja tercinta kita GKI Kutisari Indah yang ke-22. Semoga gereja terus bertumbuh dalam iman, berbuah untuk sesama. Dan walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita semua sebagai bagian dari gereja bisa selalu merasakan penyertaan Tuhan di setiap kehidupan bergereja kita. Wish you all the best GKI Kutisari Indah. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, mampir sebentar, beli es batu. Wahai Bapak Ibu, Kakang dan Bayu, GKI Kutisari sedang merayakan umur yang baru. Selamat ulang tahun, kiranya semakin menjadi berkat dan bertumbuh selalu. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Dengan harapan Gereja GKI Kutisari Indah boleh menjadi berkat di sekeliling, di sekitar gereja, dan bisa bertumbuh untuk banyak memenangkan jiwa bagi pekerjaan Tuhan, dan kiranya semakin hari semakin boleh indah di hadapan Tuhan dengan segala pelayanan, dengan program-program yang sudah dicanangkan sehingga semuanya berhasil hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah. Semoga kedepannya dapat semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam pelayanan bagi Tuhan dan bagi sesama. Shalom, saya mewakili anggota tim konsumsi mengucapkan selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Semoga dengan bertambahnya usia, semakin terang cahaya kasih yang dipancarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili tim Demit Decoration Midnight mengucapkan selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22 tahun. Semoga gereja dapat terus bertumbuh, berkembang, menjadi berkat untuk Indonesia, terkhususnya Surabaya. Dan lewat ulang tahun yang ke-22 ini, kita semua semakin dipersatukan Tuhan, supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ngan mahonit nyokle GKI Kutisari Indah tewak nuam nak ko autoit isnenon nokan pendeta nok toslani bibalai anbi amina of oke sa lehit mepon ne toslani nek malinat neo al alakit isnenon nokan kit bi amina amin. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22. Bertambah umur, bertambah dewasa dalam religius dan spiritualnya. Amin. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah. Semoga pelayanannya semakin kreatif, mempesona, serta disukai orang tua sampai anak muda. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22, kiranya terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah bagi sesama sekalipun di tengah wabah COVID-19 ini, dan kiranya Tuhan terus menyertai setiap langkah kehidupan bergereja kita. Wish you all the best, Tuhan memberkati. GKI Kutisari guyup, keren, makan terus, leo-leo, mantul, mantap betul, Ngangenin, menyenangkan, Jempol pokoknya. The best lah. Bersahabat, ramah, penuh cinta. untuk segala sesuatu ada masanya.
untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Begitu tutur dari sang pengkhotbah. Dan jika di tiap momen hari ulang tahun gereja kita ingat, hampir selalu kita temui adanya prosesi kegembiraan semacam potong kue dan tiup lilin. Maka di usia yang ke-22 di tahun ini, di usia yang semakin matang dan berada di masa pandemik ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita merayakannya dengan cara yang sedikit berbeda, namun elok, bersahaja, dan tetap bermakna. Biasanya, di hari ulang tahun, kita akan meniup lilin dengan disambut dengan berbagai kegembiraan, dan nyala apinya kemudian padam. Tahun ini, kita memilih untuk menyalakan lilin sebagai wujud perlambang bahwa sumbu iman kita harus tetap menyala di masa-masa yang rapuh seperti sekarang ini. Kita tahu terang lilin akan menjadi sungguh sangat berguna di dalam kondisi-kondisi yang gelap. Sama seperti kita, adakah nyala lilin iman kita yang seharusnya dapat memancarkan terang berupa kasih dan kebaikan Kristus tetap dapat menyala di tengah situasi yang suram? Adakah keluarga kita masih tetap bisa merasakan hangatnya cinta Tuhan melalui kehadiran perkataan dan perilaku kita sehari-hari? Adakah sesama kita juga masih bisa menaikkan syukur kepada Pencipta dengan apa yang bisa kita berikan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Dan adakah apa yang kita perbuat dapat memberikan kontribusi yang positif bagi karya layanan gereja kita di tempat ini, sehingga gereja dapat terus menjadi mercusuar yang menuntun banyak umat untuk terus bertahan di masa yang serba tidak pasti ini? Jangan pernah padamkan sumbu iman kita. Mari terus melekat pada sang terang yang penuh rahmat itu. Jangan menyerah. Terus sebarkan terang lilin kita. Tuhan pasti selalu punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana
hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya untuk bersama-sama kita menutup rangkaian dari ibadah syukur hari ulang tahun ke-22 GKI Kutisari Indah ini. Marilah bersama-sama kita kembali datang kepada Tuhan untuk bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Bila kami boleh tetap beracara, mengingat, mengenang, menyelami, dan menikmati kasih dan penyertaan, pemeliharaan, kebaikan, dan berkat yang Tuhan curahkan di sepanjang kehidupan kami selaku gereja-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami percayakan segala yang sudah kami lakukan sepanjang rangkaian acara ibadah syukur ini dalam penyempurnaan Tuhan, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saya Yusuf Sugiarto sebagai Ketua RT dan mewakili segenap warga RT 07 RW 06 Kutisari Indah Utara, di mana gereja GKI Kutisari berada, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 untuk gereja GKI Kutisari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ki Haji Muhammad Soleh Bakhrudin, keluarga besar Pesantren Ngala, mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKI Kutisari yang ke-22. Semoga dengan ulang tahun GKI Kutisari Indonesia tetap tentram, penuh persaudaraan. Amin. Shalom, salam kebajikan, Wita Tongtian. Dengan rasa syukur pada Tuhan pada hari ini, mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati, izinkan saya KRT Haksu Bingki Irawan Hadinegoro atas nama umat dan rohaniwan agama Konghucu Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Kutisari Indah Surabaya yang ke-22. Moga Huang Tian berkenan melimpahkan berkah pada seluruh umat GKI dimanapun berada. Sanzai, Shalom, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-22 untuk GKI Kutisari Indah. Turut bersyukur dan bersukacita bahwa apa yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga dan berkat indah bagi pengenalan akan Allah, khususnya karya pelayanan GKI Kutisari Indah. Bapa Suci Gereja Ortodok abad keempat, yaitu Yohanes Chrysostomus, mengatakan bahwa gereja itu bagaikan rumah sakit bagi jiwa dan batin. Gereja itu tempat manusia memperoleh obat dan terapi bagi kesembuhan jiwa dan batin manusia kita. Kiranya kesempatan perjalanan ke depan dan tahun-tahun berikutnya, Allah Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati pelayanan gereja GKI Kutisari Indah Surabaya. Semoga panjang umur, no kaya leta, many years. Bapak Pendeta Susatyo beserta jemaat GKI Kutisari yang saya hormati, saya Biku Jaya Mudo selaku Kepala Wihara Dhamma-Dipa Surabaya, izinkanlah ikut mengayu bagio mengucapkan selamat hari ulang tahun GKI Kutisari yang ke-22. Semoga Yang Maha Pengasih lagi Penyayang
memberikan kekuatan, perlindungan dan berkah kepada kita semua. Terima kasih. Om Swastiastu. Shalom. Kami Ketua Majelis Tertinggi Agama Hindu Parisada Indonesia Kota Surabaya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Gereja GKI Kutisari yang ke-22. Kami berharap semoga Gereja Kutisari selalu jaya, panjang umur, terus berinovasi untuk merajut kerukunan antar umat beragama di antara kita semua. Pada hakikatnya kita semua adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakam. Om Santi, Santi, Santi. Om Shalom. Rahayu Bagas Waras. Kami keluarga besar Sabta Dharma Endrosono Kota Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun GKI Kutisari Indah yang ke-22 tahun. Kita semua saling menghargai antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu Sagung Dumadi. Salam. Saya Hari Purnomo, Koordinator Pelayanan Misi Penginjilan baik di pedesaan maupun pada anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, pemulung yang ada di Surabaya, khususnya di daerah Jembatan Merah dan sekitarnya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 kepada GKI Kutisari. Kiranya GKI semakin mantap menjawab tantangan misi dan GKI berani menjawab dan melangkah dalam memberitakan penginjilan kepada siapapun. Tuhan memberkati GKI Kutisari. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun untuk Jemaat GKI Kutisari, semakin dewasa pada usia yang ke-22 tahun. Semoga menjadi berkat dan memberkati semua orang di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat di GKI Kutisari. Usia 22 tahun bagi seorang manusia bisa dibilang cukup dewasa. Bahkan kalau dia sekolah atau kuliah, dia mungkin sudah menyelesaikan S1-nya. Dan saya percaya usia 22 tahun ini merupakan usia yang baik, sehingga jemaat bisa berkembang secara luar biasa, bukan saja secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Tuhan Yesus memberkati. Umat Bineka mengucapkan selamat ulang tahun GKI Kutisari ke-22. Semoga semakin progresif. Saya Anissa Harun dan keluarga besar YKK Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 GKI Kutisari Indah. Semoga kedepannya bisa saling support, berbagi buat sesama. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 kepada GKI Kutisari Indah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu yang ke-22 GKI Kutisari Indah Surabaya. Terima kasih selama ini sudah melayani dan menjadi rumah kedua bagi kami. Kami harapkan dan doakan GKI Kutisari terus bertumbuh menjadi makin kokoh, makin kuat sebagai gereja yang berpusat pada Injil Kristus dan setia melakukan kehendaknya. Juga agar GKI Kutisari terus menjadi relevan, menjadi sahabat yang bersaksi dan melayani. Immanuel, Soli Deo Gloria. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan.
Ulang tahun adalah momen melihat ke depan sekaligus melihat ke belakang. Melihat ke depan karena memang perjalanan masih sangat panjang. Melihat ke belakang karena kita juga mengingat setiap karya cinta kasih Tuhan yang sudah dikerjakan. Saya, Pendeta Yoses Rison Suwiknyo, mewakili BPMK GKI Klasis Madiun, mengucapkan selamat ulang tahun bagi Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kutisari Indah yang ke-22. Selamat ulang tahun GKI Kutisari, terus berjuang, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-22 GKI Kutisari Indah. Usia 22 bagi seorang manusia adalah usia yang sangat berarti. Di tengah kemudaan, berkarya dengan kekuatan dan kesegaran, namun tetap harus dengan rendah hati untuk belajar. Dengan rendah hati bersedia untuk dikoreksi dan dibimbing. Mari kita tetap berkarya, bersedia untuk terus belajar dan dibimbing. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Wow, 22 tahun sudah GKI Kutisari Indah bergereja dan menggereja. Tentu di dalam perjalanan ini ada banyak suka duka, tawa tangis, itu biasa karena memang perjalanan hidup seperti itu. Selamat nambah umur ya. Sarangi.